Prabowo ingatkan pejabat kurangi kunker ke luar negeri. Pemerintah pastikan program Rusunawa tepat sasaran. Diduga akibat korsleting listrik, pabrik di kawasan industri Kendal terbakar hebat. Kakak beradik jadi pelaku curanmor. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Di pagi hari ini senang sekali rasanya Pesi dan juga Sally bisa kembali di Menyapa Pagi Simpo TV untuk menyapa pemirsa di rumah. Dan mudah-mudahan dimanapun Anda berada bisa dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita melihat di mana Presiden Prabowo Subianto, Sally dan juga pemirsa mengatakan kepada seluruh jajaran menteri dan juga anggota-anggota yang telah terpilih seperti itu untuk nantinya tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri karena masih banyak permasalahan di dalam negeri. Dan memang Prabowo Subianto mengharapkan bahwasanya Kabinet Merah Putih untuk membatasi kunjungan ke luar negeri. Karena memang ini untuk mengurangi anggaran-anggaran yang terlalu besar untuk kegiatan-kegiatan yang kata Prabowo Subianto tidak terlalu penting untuk dilakukan di luar negeri. Jadi Prabowo Subianto mengharapkan bahwasanya Kabinet Merah Putih lakukan fokus kerja dan aksi nyata untuk masyarakat Indonesia. Betul sekali, dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto hadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional yang berlangsung pada Sabtu kemarin. Dan hal ini dinilai sebagai cara Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga relasi dengan para sukarelawan pendukungnya di pemilihan Presiden 2024. Terbentuknya wadah baru bagi para sukarelawan untuk berkumpul ini pun dinilai bisa dimanfaatkan untuk mensukseskan implementasi program dan kebijakan pemerintah Prabowo Subianto hingga tingkat bawah. Presiden Prabowo Subianto menyebut deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional menjadi ajang reuni sekaligus syukuran dari Koalisi Indonesia Maju setelah menang di Pilpres 2024. Relawan begitu banyak organisasi yang pernah berjuang bersama kita, dan sesudah kita menerima mandat dari rakyat, sesungguhnya kita belum melaksanakan suatu acara syukuran atau acara reuni. Jadi ini kita anggap sebagai salah satu langkah untuk mengumpulkan para relawan dan tokoh-tokoh organisasi yang sukarelawan yang membela perjuangan kita. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta menteri serta bawahannya agar tidak terlalu banyak membuat seminar dan melakukan kunjungan ke luar negeri. Selain itu, Prabowo juga meningkatkan bawahannya untuk tidak terlalu banyak bicara dan terus melakukan aksi nyata. Presiden RI Prabowo Subianto kembali mengingatkan pejabat negara untuk mengurangi kegiatan ke luar negeri dan fokus pada kerja nyata di dalam negeri. Dalam acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di GBK Senayan, Jakarta, Prabowo menekankan pentingnya aksi konkret di lapangan daripada kegiatan seminar dan kunjungan kerja yang menurutnya sudah tidak terlalu diperlukan. Prabowo menilai bahwa jajaran pejabat termasuk para menteri sudah cukup memahami permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini, sehingga kegiatan studi banding ke luar negeri dinilai kurang relevan. Meski demikian, Prabowo menyadari bahwa penerapan kebijakan ini tidak selalu mudah, terutama bagi para ketua partai politik. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh. Kurangi
yang seminar-seminar, yang apalagi apa itu, kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu loh. Kalian sudah tahu masalahnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sitpo TV melaporkan. Ya, Seli dan juga pemirsa, setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, ini kita melihat bahwasanya banyak sekali orang-orang yang tentunya berjuang di belakang layar Prabowo Subianto. Banyak sekali relawan-relawan yang justru banyak sekali mendukung Prabowo Subianto. Dan Prabowo Subianto juga pada Sabtu kemarin sempat menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional, itu sebagai ajang untuk menyatukan bangsa-bangsa ataupun relawan yang telah mendukung Prabowo Subianto, dan sebagai reuni akbar dari Kim Plus seperti itu. Kalau kita ketahui, Festi dan pemirsa, pidato dari Prabowo Subianto ini juga kembali mengingatkan kepada para kabinet Merah Putih untuk tidak terlalu menggunakan anggaran untuk keluar negeri. Karena memang Prabowo hanya mengharapkan aksi nyata dari para kabinet, dan pasti kita juga sebagai masyarakat Indonesia mendukung dan mencari tahu bagaimana nantinya 100 hari kerja dari para kabinet Merah Putih. Oke, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 9 DPR RI melakukan sidak pelaksanaan uji coba pemberian makanan gratis bergizi di SDN Pekansari 01 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan pengawasan dilakukan agar makanan yang diberikan sesuai dan aman untuk siswa. Kunjungan Komisi 9 DPR RI di SDN Pekansari 01 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam rangka meninjau uji coba makan gratis yang merupakan pertama dilakukan. Uji coba diberikan kepada seluruh siswa-siswi dengan nilai paket 15.000. Paket makanan tersebut dikerjakan catering yang dibuat warga sekitar, dalam satu paketnya berisi nasi, sayur, dan juga ayam hingga susu kemasan. Menurut Kepala Sekolah SDN Pekansari 01 Pancawati mengatakan, makan bergizi gratis ini sudah dilakukan pengecekan oleh pihak Dinas Kesehatan bersama BPOM dan telah memenuhi standar. Sementara pengelola catering dengan dana 15.000 mampu memenuhi paket secara komplit. 600 itu untuk kelas 1, 2, 5, dan 6. Itu kebagian semua, Bu? Kebagian semua. Kelas 3, nanti 3 dan 4 nanti dibaginya dari siang. Jadi ada 2 kali pembagian. Itu pagi dan siang. Tadi udah dicek sama BPOM, sama Dinkes. Itu ada fasilitas tersebut. Jadi ada susunya, ada sayur. Hari ini untuk anak-anak ini ada nasi, terus ada chicken katsu, ada tahu fantasi, terus ada capcay untuk sayurnya, terus ada buah jeruk, sama ada susu. Kalau dari anggarannya kita di 15.000. 15.000 cukup ya? Ya insya Allah, cuman kalau misalnya memang agak porsinya, karena ini kan porsi anak-anak, kita menghindari untuk anak-anak jangan mubazir gitu, tapi gizinya kan tercukupi. Anggota Komisi 9 DPR RI Ahmad Ruyat meminta agar program makan siang gratis dilakukan dengan tidak mengganggu jam pelajaran. Seperti yang dilakukan hari ini, makan siang dilakukan setelah jam pelajaran sekolah. Program makan siang gratis gizi ini adalah program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Komisi 9 ingin memastikan dalam uji coba yang ada sesuai dengan siswa. Dan kami dari Komisi 9 ingin memastikan di dalam uji coba ya, pemberian makanan bergizi gratis betul-betul menu yang sudah ada itu bisa dimakan oleh siswa ya, seleranya sesuai ya, karena se-Indonesia selera harus disesuaikan dengan kultur ya, kebiasaan kuliner di setiap daerah. Kemudian yang kedua, untuk memastikan bahwa ini higienis ya, sehat, bergizi ya, dan juga dimakan ya. Jadi tadi juga disampaikan oleh Pak PJ Bupati Bogor beberapa hasil evaluasi ya, mungkin kendala-kendala yang dihadapi, misalkan ada sejenis buah-buahan yang tidak boleh katakanlah berair ya, seperti semangka ya, jadi dari siswa biasanya menyampaikan respon ya atas menu yang sekarang per paket sekitar 15.000. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan.
Ya, pemirsa, tentunya dengan adanya uji coba kelayakan dari makan bergizi gratis yang dilakukan di SD 01 Pekansari seperti Betul. itu, ini langkah yang sangat baik. Apalagi inilah program utama dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk mengurangi angka stunting di Indonesia. Betul sekali, Festi. Dan memang kalau kita ketahui banyak sekali yang menyambut baik akan program Betul. ini, di mana memang program makan bergizi gratis sudah masuk di RAPBN 2025 dan kita mengharapkan bahwasanya yang seperti dikatakan Festi, angka stunting di Indonesia dapat menurun. Pastinya. Betul, dapat teratasi dan mudah-mudahan ini kedepannya tidak hanya terselenggara hari ini saja ataupun hari kemarin, tapi bisa terus mengembangkan dengan program makan bergizi gratis di Indonesia seperti itu ya. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri BUMN mengapresiasi peran Bio Farma yang terlibat secara aktif untuk membantu kesehatan masyarakat di dunia secara menyeluruh senilai 1,4 triliun rupiah. Dan secara statistik data, total 700 juta anak telah tervaksinasi dan didistribusikan hingga ke 150 negara. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengapresiasi perusahaan farmasi milik negara Bio Farma yang kembali dipercaya untuk turut membantu distribusi vaksin ke seluruh dunia. Ia menyampaikan apresiasi tersebut pasca permintaan pasar dunia sebagai bagian global players untuk membantu isu kesehatan dunia. Atas capaian ini, Erick Thohir siap untuk mengupayakan peran Bio Farma aktif bekerja sama dengan negara di dunia sehingga dapat menjadi produsen vaksin nomor 1 di dunia. Setiap tahun itu hampir 700 juta anak di dunia itu Bio Farma membantu vaksin ya sebagai global healthcare system ya. Dan ini distribusinya ke banyak negara. 150. Ya, 150 negara. Artinya bahwa kesuksesan ini memang sebuah konsistensi. Adapun dalam hal ini, Wakil Direktur Utama Bio Farma Soleh Ayubi mengungkapkan, pada saat ini Bio Farma sudah memiliki nilai kontrak senilai 1,4 triliun dari rapat besar perusahaan farmasi global di Sao Paulo, Brazil Oktober lalu. Nah, di Brazil kemarin, di Sao Paulo, kita dipercaya kembali untuk mensuplai vaksin, ya, jenisnya macam-macam, tapi di antaranya adalah polio, difteri, tetanus, pertusis. Itu total sekitar 1,4 triliun untuk tahun 2025 saja gitu ya. Dan kita akan terus bertambah di sana. Dari Jakarta, Mute Farid, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Perindustrian rutin menggelar kegiatan Cosmetic Day yang diharapkan dapat semakin memperkenalkan masyarakat terhadap produk kosmetik lokal yang sangat berkualitas. Dan program ini digelar agar industri kecil dan menengah atau IKM, kosmetik dan brand lokal memberikan prospek yang semakin cerah dan baik kinerjanya. Kementerian Perindustrian menunjukkan perkembangan industri kosmetik lokal tak lepas dari peran para pelaku industri kecil dan menengah kosmetik yang jeli memanfaatkan bahan baku lokal dan memadupadankan tradisi budaya setempat dengan tren pasar. Selama beberapa tahun terakhir, terbukti berbagai brand kosmetik lokal semakin menempatkan posisi penting dalam industri kecantikan tanah air. Demi mendukung perkembangan IKM sektor kosmetik, Kemenperin secara rutin menyelenggarakan Cosmetic Day sebagai wadah bagi brand lokal untuk meningkatkan awareness, engagement, real hingga pembelian produk kosmetik oleh masyarakat. Kegiatan Cosmetic Day juga diselenggarakan untuk terus memperkenalkan produk dan brand kosmetik lokal berkualitas ke pasar yang lebih luas. Diadakannya setiap tahun sejak 2019, Cosmetic Day menjadi program rutin Ditjen IKMA yang memiliki animo tinggi dari pengunjungnya. Karena tren industri kosmetik lokal yang tengah digandrungi oleh berbagai kalangan masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi dan jajarannya mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait meninjau open house rumah susun sewa atau rusunawa di Pasar Rumput Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Menteri PKP mengatakan bahwa agar program tersebut tepat sasaran untuk memprioritaskan masyarakat yang memiliki pekerjaan dekat rusunawa namun bertempat tinggal jauh di luar Jakarta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Marwarar Sirait bersama PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi mengunjungi rumah susun Dewa di Pasar Rumput Setiabudi, Jakarta Selatan untuk meninjau open house rusunawa Pasar Rumput. Keduanya langsung meninjau warga yang sudah mengantri mengisi data untuk pengajuan hunian di rusunawa. Dalam kesempatan itu, Marwarar mengapresiasi Pemprov Jakarta yang sudah mengadakan open house di rusunawa Pasar Rumput itu. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah memberikan 418 unit rusunawa kepada korban kebakaran Manggarai beberapa waktu lalu selama 1 tahun. Lebih lanjut, ia juga menetapkan kriteria penghuni prioritas rusunawa Pasar Rumput, yakni guru, TNI dan Polri berpangkat rendah, dan ASN bergolongan rendah. Selain itu, masyarakat milenial juga dapat menghuni agar dekat dengan tempat bekerjanya masing-masing. Marwar juga menyebut penghuni rusunawa ini diutamakan bagi masyarakat sekitar yang memiliki tempat kerja yang dekat dari rusunawa agar berbagai permasalahan bisa teratasi, salah satunya kemacetan. Kepada teman-teman Pemda dan DPRD DKI, ini jangan setengah hati, kawal sampai di ujung, jadikan percontohan. Tadi kita sudah sepakati penghuninya diutamakan masyarakat sekitar. Yang pekerjaannya, tempat bekerja atau tempat usahanya jangan jauh dari sini. Kemudian ASN dengan berpenghasilan rendah, yang juga tempat kerjanya jangan jauh dari sini. Kemudian TNI, tadi saya lihat ada yang tinggal di Depok, tapi anggota dari Kodam Jaya. Jadi kalau bisa yang seperti itu tepat. Ada guru yang rumahnya tadi di mana itu? Di Pasar Minggu, kerjanya di Setiabudi. Itu adalah segmentasi yang cocok untuk mengurangi kemacetan. Jadi mereka ke tempat kerjanya dekat dari sini. Kenapa tujuannya? Ada ekosistem yang bagus. Dan saya minta ini nanti bisa heterogen, jadi bisa kita bisa melihat ekosistemnya Indonesia Mini ada di sini dengan berbagai macam background dan bisa bekerja sama yang produktif. Saya mohon itu dikawal. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh baik. Dari Jakarta, Aji Atmoko melaporkan untuk Simpo TV. Sementara itu, Menteri Pemuda dan juga Olahraga RI Dito Aryo Tejo menerima kunjungan Presiden Majelis Belia Malaysia Mo Izzat Afifi. Dan memang pertemuan yang dilaksanakan ini membahas program pembangunan kepemudaan antara Indonesia dan Malaysia untuk tahun 2025.
Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aritejo menerima kunjungan Presiden Majelis Belia Malaysia, Moizat Afifi yang hadir bersama staf khusus Presiden MBM, Hoirudin serta didampingi Pulau Presiden Oikyot Indonesia, Asrid Nadia Rizkita, dan Oikyot Indonesia Adlan Almilzan Atori. Pertemuan yang dilaksanakan di kantor Kemenpora Senayan Jakarta pada Jumat 1 Oktober 2024 ini membicarakan terkait program pembangunan kepemudaan antara Indonesia dan Malaysia untuk tahun 2025. Presiden Moizat menyampaikan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah Indonesia, khususnya dengan Kemenpora dalam hal pembangunan kepemudaan kedua negara. Dalam pertemuan hangat yang juga saling bertukar informasi ini, Menpora Dito merasa senang karena adanya perbandingan informasi program dan tujuan, serta hubungan antara MBM dengan Kementerian Pemuda Malaysia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengungkapkan bahagia dan senang dipanggil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membawakan lagu dalam acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN. Dan selain itu Ridwan Kamil menyatakan bahwa Prabowo Subianto mendukung penuh dirinya maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta dan mengklaim mantan Presiden Joko Widodo mendukung relawan Projo untuk mendeklarasikan pasangan nomor urut 1 di Pilgub Jakarta. Usai menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional Senayan Jakarta Pusat pada Sabtu sore kemarin, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil atau Kang Emil mengungkapkan bahagia dan senang dipanggil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membawakan lagu dalam acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional. Tak hanya itu, Ridwan Kamil menyatakan bahwa Prabowo Subianto mendukung penuh dirinya dalam kontestan Pilgub DKI Jakarta yang kini berlangsung lantaran satu koalisi. Dipanggil suruh joget juga, nggak hanya joget dipanggil namanya, dipanggil joget, nyanyi lagu-lagu beberapa di atas panggung. Menandakan beliau memang ya suportif lah ke saya lah, alhamdulillah ya. Rezeki anak soleh. Ya. Suportif Pilgub Jakarta bagaimana? Oh itu mah udah pasti, kan satu koalisi. Bertemu dengan Pak Jokowi, Pokoknya mah bayangin ditraktir sama presiden siapa yang tidak bahagia, betul? Lain-lain dukungan untuk Jakarta agar terus bersemangat. Kalau di Solo kemarin gimana Pak? Langsung ketemu Pak Jokowi. Ya karena malamnya ketemu Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi juga berkenan, subuhnya langsung saya terbang ke Solo dan Pak Jokowi sangat senang karena saya kasih oleh-oleh juga ya kue Bogor dan sebagai mantan gubernur DKI memberikan juga dulu zaman beliau apa-apa yang menjadi tantangan. Intinya Pak Jokowi mendukung, bukti dukungannya adalah memberikan izin Projo untuk deklarasi mendukung pasangan. Sementara itu terkait dengan pertemuan dengan mantan Presiden ke-7 sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Solo, Ridwan Kamil mengatakan bahwa Joko Widodo mendukung relawan Projo untuk mendeklarasikan pasangan nomor urut 1. Dari Jakarta, Robi Kurniawan melaporkan untuk Sinpo TV. Ya, tentunya juga Sally dan juga pemirsa di mana Gerakan Solidaritas Nasional ataupun deklarasi yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto ini dihadiri berbagai elit-elit partai ya. Betul. Salah satunya ini ada calon gubernur nomor urut 1 ada Ridwan Kamil yang juga turut menghadiri di sana dan kita melihat memang Prabowo Subianto memanggil Ridwan Kamil untuk menyanyikan sebuah lagu seperti itu ya. Dan memang kalau kita ketahui Festi dan pemirsa dari deklarasi kemarin kita melihat bahwasanya memang Prabowo Subianto ini mendukung penuh untuk Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta. Tak hanya itu Festi dan pemirsa ini juga ada Projo yang memang kalau kita ketahui Projo ada relawan dari Jokowi. Ini juga mengklaim bahwasanya mendukung Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Dan tentunya para penggemar dari Ridwan Kamil dan juga Suswono ataupun Ridho ini berharap agar ini bisa terjadi dalam satu putaran saja. Oke, kita beralih ke informasi lainnya. Utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad ini bertemu dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di kawasan Senayan Jakarta pada Minggu siang kemarin. Dan Raffi menyebut dalam pertemuan tersebut RK berbagi harapan dan visi untuk pembangunan Jakarta serta generasi muda.
Usai bertemu dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di salah satu restoran di kawasan Senayan, Jakarta, utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad menyampaikan harapannya agar Kang Emil dapat membawa perubahan positif bagi generasi muda jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. Raffi menilai Ridwan Kamil bukan hanya seorang yang berkualitas tetapi juga memiliki empati dan hati yang besar dalam memimpin. Raffi mengatakan RK memiliki visi yang jauh sehingga setiap keputusan yang diambil penuh dengan pertimbangan. Lebih lanjut, Raffi juga menekankan pentingnya pemimpin yang mampu membina generasi muda. Menurutnya pengalaman Ridwan Kamil dalam memimpin sangatlah berharga terutama dalam konteks pembinaan generasi muda. Kenapa hari ini pengen ketemu sama Pak Emil? Karena mungkin sekarang usia saya kan menuju 40. Nah, di usia menuju 40 ini beliau kan sudah menjadi pemimpin waktu itu. Apalagi saya ditugaskan sama Pak Prabowo ini untuk membina generasi muda. Jadi saya mencari sosok-sosok yang pernah membina generasi muda yang tentunya yang dekat sama saya, ya salah satunya ya Pak Emil. Jadi saya tahu banget gimana beliau kalau memimpin. Saya tahu banget mikirnya Pak Emil ini bukan 1-2 langkah, terkadang 10 langkah ke depan, jauh sekali ke depannya. Jadi wah, saya banyak banget masukannya karena Pak Emil ini bukan hanya knowledge-nya aja, tapi yang saya suka itu hatinya. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ya, Raffi Ahmad ini setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan Presiden dalam pembinaan dan juga seni, ini juga turut mendukung Ridwan Kamil untuk nantinya maju di Pilgub Jakarta 2024. Kita melihat bahwa Raffi Ahmad ini sangat mendukung Ridwan Kamil dikarenakan kapasitas dan juga pengalaman yang dimiliki oleh Ridwan Kamil ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Betul, dan memang Ridwan Kamil sendiri mengharapkannya bahwasanya Raffi Ahmad dapat mendukung juga generasi muda di Jakarta untuk terus berperan aktif dalam membangun Jakarta sesuai visi dari Ridho sendiri, yaitu membangun Jakarta lebih bagus lagi ya. Dan kita berharap bahwasanya memang pilkada yang sedikit lagi akan kita gelar bersama-sama ini dapat berlangsung dengan baik, lancar dan juga damai ya pastinya. Betul, amin. Kita beralih ke informasi lainnya. Logistik surat suara Pilkada Kota Bekasi pada Sabtu siang tiba di gudang penyimpanan di kawasan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan sebanyak 1.800.000 kotak suara tiba dengan kondisi masih tersegel. Dan pihak KPUD pun langsung melakukan pengecekan ke seluruh logistik yang tiba. Pada Sabtu sore, 2 truk yang membawa logistik tiba di Jalan Alexindo, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Logistik kertas suara dan kotak suara langsung dilakukan pengecekan dengan membongkar secara acak yang berisi surat suara oleh Ketua KPUD Kota Bekasi dengan didampingi petugas keamanan. Surat suara ini diketahui merupakan surat suara Pilkada Kota Bekasi dan Pilgub Jawa Barat. Sebanyak 1.876.239 surat suara serta 3.763 kotak suara sesuai dengan jumlah TPA yang disiapkan. Ketua KPUD Kota Bekasi Ali Syaifa menjelaskan bahwa kotak suara yang telah tiba akan segera dilakukan penyortiran dan pelipatan. Dalam prosesnya melibatkan 300 tenaga honorer, kemudian akan dilakukan pendistribusian ke TPS-TPS. Jumlah surat suara sesuai dengan kebutuhan surat suara di KPU Kota Bekasi sebanyak 1.876.000 lembar surat suara. Itu untuk wali kota, yang gubernur juga sama. Oke. Ya, selanjutnya nanti dilakukan penyortiran dan pelipatan, pengesetan dan penyetelan, dan selanjutnya nanti pendistribusian. Minggu depan udah mulai dilaksanakan. Melibatkan berapa banyak pengunduh? Kurang lebih 300 orang. Diketahui untuk Pilkada Kota Bekasi diikuti 3 pasangan calon, diantaranya Tri Adianto Haris, kemudian Heri Koswara Solihin, dan UU Syaiful Mikdar Nurul Sumarhaeni. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan melaporkan untuk Sinpo TV. Pemirsa, sejumlah informasi menarik terkait peristiwa akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Pemirsa, kita lanjutkan informasi terkait peristiwa di mana sebanyak 3 orang korban tewas dalam kebakaran pabrik PT Jati Perkasa Nusantara Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan jenazah korban sebelumnya sempat dibawa ke RSUD Kota Bekasi, sementara itu kepolisian akan melibatkan Puslap 4 Mabes Polri untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Kebakaran di pabrik pakan ternak dan minyak di Jalan Pondok Ungu, Medan Satria, Kota Bekasi sampai saat ini masih dalam proses pemadaman. Kebakaran hebat yang terjadi pada Jumat pagi memakan korban jiwa. Sebelumnya Kapolres Metro Bekasi Kota menjelaskan sebanyak 10 orang terjebak dalam kebakaran pabrik pakan ternak tersebut. Dari 10 orang, 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Jenazah yang sebelumnya sempat dibawa ke RSUD Kota Bekasi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi akan menurunkan tim Puslap 4 Mabes Polri. Informasi dari pekerja ada 10 orang yang terjebak di dalam. Saat ini petugas masih melakukan pencarian. Dari 10 orang itu baru ditemukan 3 jenazah. Ada dua lokasi pabrik. Iya. Gimana sih sebenarnya pabrik apa? Pabrik minyak goreng. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Sementara itu kebakaran hebat yang menelan korban 9 pekerja PT Jati Perkasa Nusantara di Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, kini sudah padam. Dan sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Kota Bekasi hingga Minggu siang masih melakukan proses pendinginan. Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV yang merekam ledakan keras serta kobaran api dan asap tebal saat kebakaran hebat di gudang produksi PT Jati Perkasa Nusantara yang memproduksi pakan ternak di Jalan Kaliabang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi kemarin. Dalam rekaman kamera CCTV yang viral di media sosial, usai terlihat detik-detik ledakan keras yang disertai kobaran api serta asap tebal. Sejumlah pekerja dan supir bongkar muat barang yang berada di luar gudang produksi yang mendengar ledakan cukup keras hingga terdengar radius 500 meter lebih ini langsung keluar. Petugas keamanan perusahaan pun terlihat langsung mengarahkan mobil-mobil truk yang terparkir untuk keluar dari area kebakaran. 12 karyawan yang masih dalam kondisi bekerja di dalam gedung produksi menjadi korban. 9 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan 3 karyawan lainnya yang selamat dan mengalami luka bakar saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Ananda Kota Bekasi. Komandan Peleton Kompi C Rescue Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Rahmat Kurniawan mengatakan, untuk saat ini api di dalam pabrik sudah padam dan petugas pemadam masih melakukan proses pendinginan serta menuntaskan titik-titik asap. Personil hari ini yang standby 50 orang, untuk unit pemadaman ada 4, untuk rescue-nya ada 2. Pak, kalau untuk dugaannya sendiri Pak, itu apa benar ada kena ledakan atau bagaimana Pak? Kami tidak tahu persisnya ya, kami hanya meneruskan dari kompi A, kompi B, ini kompi C yang melanjutkan. Untuk yang itunya kami tidak tahu persis seperti apa kronologis yang awalnya demikian. Pak, udah dipastikan clear dari jenazah Pak di dalam Pak? Kami masih
tetap yang ini memang sih simpang siur ya, ada ini tapi kami tidak bisa memutuskan untuk mengambil kesimpulan ada korban apa ini berapanya kita tidak bisa menyimpulkan. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi masih disiagakan di lokasi kebakaran, sedangkan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, sebuah pabrik di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah mengalami kebakaran hebat pada Jumat pagi lalu. Dan beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Namun pabrik mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kebakaran tersebut terjadi di pabrik Master Kids yang berada di kawasan industri Kendal. Hingga siang, api masih berkobar hebat di sekitaran area pabrik. Sejumlah pekerja pun berlari keluar dari area kebakaran. Kepulan asap hitam masih membumbung tinggi di sebelah utara pabrik sampai pukul 13:15 waktu Indonesia Barat, sementara di sisi selatan sudah berhasil dipadamkan dan masih dalam proses pendinginan. Petugas gabungan dari Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal diterjunkan dan masih berjibaku untuk memadamkan api di sejumlah titik, sementara para pekerja telah keluar dari area kebakaran. Sementara salah satu pekerja pabrik Abdul Hanif menyebut kebakaran bermula ada korsleting dari kipas terus mengenai tumpukan drim, thinner langsung meledak. Awal mula karena jenis korsleting di kipas. Kebetulan korsletingnya itu di sebelah gudang thinner. Nah, terus korsleting, terus percikan apinya nyamber ke drim thinner. Nah, terus drimnya meletus. Drimnya meledak. Habis itu mau disemprot pakai apar, tapi drim yang satu lagi meletus lagi dan api semakin membesar dan rekan-rekan sudah gak mampu memadamkan api dan akhirnya semuanya pada turun dan untuk menyelamatkan diri. Dari Kendal, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Sally, ini peristiwa yang sangat mengerikan di mana banyak sekali kejadian kebakaran di Indonesia. Salah satunya ada di Bekasi, Jawa Barat dan juga ada di Kendal, Jawa Tengah. Kita harus lebih waspada lagi, harus lebih berhati-hati lagi. Ini juga banyak sekali menelan korban. Betul. Seperti itu. Ada 9 orang tadi kita melihat pemberitaan dari Bekasi, Jawa Barat. Seperti itu, ini adanya dugaan korsleting listrik ya, hingga saat ini alhamdulillah sudah ada pendinginan. Betul, dan tak hanya di Bekasi, Jawa Barat saja, Festi dan pemirsa, ini juga ada di Kendal, Jawa Tengah yang memang kalau kita ketahui tidak ada korban jiwa. Betul. Namun kerugian akibat kebakaran yang terjadi hingga miliaran rupiah. Dan ini menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia untuk terus berjaga-jaga untuk melihat bagaimana kondisi listrik di rumah. Betul. Karena memang korsleting listrik ini menjadi penyebab utama yang acuan utama yang menjadi penyebab kebakaran yang ada di Indonesia pastinya. Betul. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyeludupan 1 kg sabu asal Malaysia. Sabu tersebut masuk melalui perbatasan Laut Indonesia di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan barang ilegal ini dibawa oleh seorang perempuan warga negara Indonesia melalui angkutan reguler yang melayani perbatasan kedua negara. Inilah rekaman amatir saat personil TNI Angkatan Laut mencegat sebuah speedboat di perairan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada Jumat kemarin. Pencegatan ini diawali informasi dari tim B-Satgas Belado 24M, Polres dan Bea Cukai Nunukan. Kemudian tim Second Fleet Quick Respon Lana Nunukan merespon terkait akan adanya barang larangan berupa narkotika yang akan ketarakan melalui Sebatik dari Tawau, Malaysia. Selanjutnya, Komandan Lana Nunukan memerintahkan tim gabungan untuk melaksanakan penyekatan di wilayah Seipancang Sebatik terhadap speedboat atau kapal yang keluar atau masuk wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya wilayah Sebatik. Hasilnya, dari penggeledahan sebuah speedboat, ditemukan seorang penumpang yang membawa barang ilegal, yakni narkotika jenis sabu. Tim Second Fleet Quick Respon Lana Nunukan kemudian mengamankan seorang wanita berinisial S yang berusia 37 tahun. Barang yang dibawanya juga dibawa termasuk barang yang diduga narkotika. Di markas Pangkalan TNI Angkatan Laut, Nunukan pelaku dan barang bukti ditahan. Di sini barang bukti yang diduga sabu diperiksa. Modus yang digunakan pelaku saat menyembunyikan narkotika adalah dengan membungkus barang ilegal itu ke dalam kemasan teh, sehingga terkesan seperti buah tangan usai liburan. Apalagi pelaku berdalih usai pulang dari mengantar keponakannya yang berlibur ke Malaysia. Bubuk kristal yang diduga sabu kemudian diperiksa dengan alat pendeteksi narkotika. Hasilnya, barang bawaan perempuan ini dipastikan narkotika jenis sabu. Pelaku mengaku hanya kurir yang disuruh membawa barang ilegal tersebut ke seseorang di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dia akan mendapat upah setelah berhasil mengantar ke tujuan. Dalam pemeriksaan tersebut, tim gabungan memeriksa salah satu barang bawaan penumpang dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan ditemukan satu buah paket yang diduga sabu yang dikemas dalam plastik hitam dan alhasil tersangka langsung ditangkap dan diamankan oleh tim gabungan serta dibawa ke Mako Lana Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut. Pengagalan peredaran sabu asal Malaysia ke Indonesia ini merupakan kolaborasi lintas instansi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Koordinasi yang cepat mampu mencegah masuknya narkotika melalui kawasan perbatasan. Adapun barang bukti yang diamankan adalah satu paket narkoba yang terbungkus kemasan teh Cina, warna hijau berisi sabu-sabu dengan berat bruto mencapai 1022 gram. Kemudian turut diamankan satu paspor Indonesia atas nama tersangka S, serta barang bawaan lainnya. Pelaku dan barang bukti kemudian diserahkan ke Satreskoba Polres Nunukan. Hasil penindakan ini tidak lepas dari sinergitas yang baik antar stakeholder di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ini asik menghisap narkoba jenis tembakau sintetis. 3 orang remaja diamankan polisi di Jalan Pondok Kopi Raya Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu dini hari kemarin. Dan ketiganya diamankan saat sedang memakai narkoba dan sempat membuang barang bukti ke saluran air. Mendapat laporan masyarakat adanya 3 orang remaja yang sedang memakai narkoba di pinggir jalan raya Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur, petugas Reskrim Polsek Durensawit mendatangi lokasi kejadian dan langsung mengamankan 3 orang pelaku. 3 remaja yang berinisial DF, FC, RAT diamankan saat sedang memakai narkoba dan sempat membuang barang bukti ke saluran air, namun berhasil diamankan. Dari ketiga remaja diamankan 1 klip narkoba jenis tembakau sintetis, kertas paper, 1 linting tembakau jenis sintetis. Selanjutnya, ketiga remaja beserta barang bukti dibawa ke Polsek Durensawit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oh iya, tadi saya lihat ada 3 pemuda itu yang kayak ketangkep ya, cuma di bawah polisi ya. Ada masalah apa, tapi kurang tahu persis kejadiannya apa nih.
Oh, cuman tadi sempat emang rame-rame, ada yang diamanin gitu aja bang ya? Ya tiket dibawa ke kantor polisi dong. Oh gitu. Nggak tahu orang-orang mana gitu bang? Saya kurang tahu pak, saya orang mana. Oh iya udah, iya. Saya kurang tahu persis pak, maksudnya apa, mungkin ada masalah kerjaan. Oh gitu. Iya. Ternyata langsung Ya, rame-rame dibawa gitu aja polisi bang? kayak polisi bawa tadi. Oh siap. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Perlakuan yang sangat tidak boleh dicontoh untuk masyarakat Indonesia, terkhusus remaja dan juga anak di bawah umur. Ini ada 3 orang remaja yang sedang asik menghisap narkotika ataupun jenis narkoba sintetis ilegal seperti itu ya. Ini sangat harus diwaspadai oleh masyarakat Indonesia, terkhusus juga ibu-ibu dan juga orang tua pastinya yang harus bisa lebih memperhatikan anak-anaknya. Betul, apalagi narkoba ini adalah dapat merusak masa depan generasi muda ya. Festi melihat kejadian seperti ini, 3 orang remaja yang ditangkap akhirnya karena menggunakan narkoba. Ini menjadi perhatian khusus juga kepada orang tua untuk selalu menjaga anaknya agar berhati-hati menggunakan media sosial ataupun berteman dengan teman-temannya, karena memang narkoba ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat Indonesia. Dan mudah-mudahan pihak kepolisian ini bisa menindaklanjuti dengan sangat tegas, dengan sangat baik seperti itu, dan juga melakukan rehabilitasi yang sangat baik untuk ketiga remaja tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya. Keributan terjadi antara debt collector dengan pengemudi mobil di Medan, Sumatera Utara. Dan aksi tarik-menarik dan adu mulut pun tak terhindarkan. Dan usai ribut, kedua debt collector yang tidak memiliki surat tugas ini pun diboyong ke Polsek Medan Kota. Pengemudi mobil SUV berwarna putih dengan nomor plat BK 1465QZ terlibat keributan dengan 2 pria yang mengaku debt collector di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Pengemudi yang membawa mobil orang tuanya tersebut mengaku baru keluar dari minimarket. Tiba-tiba diikuti oleh mobil di belakangnya dan langsung dicegat di simpang waspada. Keributan makin memanas setelah kedua debt collector menarik kunci mobil. Pengemudi pun memaksa merebut kunci mobilnya. Aksi tarik-menarik pun terjadi dan kedua debt collector nyaris diamuk massa. Setelah terlibat keributan hampir setengah jam, petugas dari Polsek Medan Kota pun tiba di lokasi dan langsung mengamankan kedua debt collector. Tadi bapak saya lagi main kemarin, adik saya di dalam mobil. Nah, mobil saya langsung ditodong semua sama semua orang. Itu katanya ini mobil leasing. Terus? Mau dibawa lah kami ke kantor. Mau dibawa ke kantor ya. Kami bilang, ini mobil orang tua. Saya bilang, sama orang tua aja berurusan. Saya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu katanya. Mereka ngaku leasingnya dari mana kak? Pengemudi mobil beserta mobilnya pun juga turut diamankan ke Polsek Medan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Aksi pencurian sepeda motor di rumah kos-kosan mahasiswi di Jalan Dr. Mansur Gang Saudara Medan, Sumatera Utara, maksud kami, ini terekam oleh kamera CCTV. Dan dari rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah 2 orang itu salah satunya membawa senjata yang diduga sebuah pistol. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat 2 pelaku, salah satu diantaranya menggenggam senjata mirip pistol masuk ke dalam rumah dengan mengendap-endap. Sebelum beraksi membawa kabur sepeda motor, pelaku sempat mengecek satu persatu kamar kos yang dihuni para mahasiswi. Melihat situasi aman, satu pelaku mengeluarkan sepeda motor yang diparkir di lorong kamar. Sementara rekannya yang menggenggam senjata jenis pistol menunggu di pintu masuk sambil melihat situasi di luar rumah. Asrini, penghuni kos yang merupakan pemilik sepeda motor, mengatakan saat kejadian suasana di kos-kosan sepi. Tidak seperti biasanya, hanya ada satu sepeda motor yang terparkir di lorong kamar ini. Pelaku masuk ke rumah kos-kosan ini dengan cara merusak gembok pagar dan pintu rumah. Pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor meski sudah menggunakan kunci ganda. Para penghuni kos yang tidur lelap tidak mendengar sama sekali pelaku masuk ke dalam rumah kos-kosan tersebut. Palanya dibobol, sama keretanya juga, katanya gemboknya juga dibobol, Pak. Berarti kondisi sepeda motornya itu dikunci stang, dikunci ganda, sama gembok juga. Itu juga cakramnya digembok juga, dibobol juga, Pak. Kejadian atau sepi. gitu. Mungkin udah tahu kan Pak, kalau jam segitu belum ada yang bangun gitu, Pak. Dari CCTV yang kita lihat itu pelakunya berapa orang? 2 orang. Membawa apa? Membawa pistol semacam senpi, Pak. Kasus pencurian sepeda motor tersebut sudah dilaporkan korban ke Polrestabes Medan untuk ditindaklanjuti. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga melaporkan untuk Simpo TV. Sementara itu pemirsa, sepasang kakak beradik mencuri motor di tempat kos-kosan diamankan warga di Jalan Buaran Raya Durensawit, Jakarta Timur. Dan pelaku perempuan dan laki-laki yang merupakan kakak beradik ini pun penghuni kos-kosan dan kenal dengan korban.
Aksi pencurian motor terjadi di sebuah tempat kos-kosan di Jalan Buaran Raya Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku yang merupakan kakak beradik ini dipergoki pemilik motor yang mengetahui kendaraannya tidak berada di parkiran motor dan melihat kendaraannya sedang dibawa pelaku. Pemilik motor dan warga yang mengetahui kejadian ini pun langsung mengamankan kedua pelaku, satu perempuan dan satu laki-laki yang merupakan kakak beradik. Di kosan, Oh, di sampai nggak kosan. sadar. Lagi? Ada tuh pas bangun nggak ada apa-apanya lagi. Oh gitu. Iya. Jadi taunya di bawah itu? Iya, dia yang ada sama aku. Oh, tapi abang kenal sama pelakunya? Dia yang ajak aku. Oh, apa yang dibawa bang? Motor semua barang-barang. Oh, di kosan tadi? Iya. Dia itu berdua sama pacarnya apa gimana? Sendiri. Sendiri? Iya. Petugas unit Reskrim Polsek Durensawit yang menerima laporan warga pun langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti untuk dibawa ke kantor polisi dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, Seli dan juga pemirsa, entah apa yang menyebabkan keduanya harus melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu. Mungkin saja karena faktor ekonomi yang mungkin memang memerlukan ekonomi yang berlebih seperti itu dan hingga akhirnya harus melakukan perbuatan yang memang tidak dicontoh, tidak boleh dicontoh oleh masyarakat Indonesia. Ini kakak beradik, sepasang kakak beradik ini rela dan juga kalau kita melihat ini mereka berdua ini mencuri sepeda motor ya, dan bahkan dengan korban pun mereka kenal. Dan memang kalau kita ketahui kejadian tersebut terjadi di kos-kosan di Ini daerah sangat nekat Jakarta ya. Timur. Jadi memang kalau buat masyarakat ataupun penghuni kos untuk terus berhati-hati dengan kendaraannya, karena memang kalau kita ketahui walaupun ada CCTV, ini memang masih sering terjadi bagaimana pelaku masih terus mencoba bagaimana mengambil, maksud kami Betul. untuk mengambil segala barang-barang yang ada di sana. Jadi memang ini menjadi perhatian khusus bagi masyarakat untuk terus berhati-hati bagaimana kita mewaspadai akan aksi dari pencurian tersebut. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Seri Sregar. Terima kasih, tetap waspada dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.